010357. Di sini saya akan menjelaskan tafsiran Quran surat At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12 yang diawali dengan membacakan Quran surat At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lillazina kafaru wa imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanat tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yu'nina anhum minallahi syai'an wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wan najjini min fir'auna wa amalihi wan najjini minal qaumil zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wassadaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Sadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya arti perkata dari Quran surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu masalah, Allah membuat perumpamaan lillazina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, amra'atan Nuh, istri Nuh, wa amra'atan Lut, dan istri Lut, kanata, mereka berdua, tahta abdaini, berada di bawah dua hamba, min ibadanis solihin, dari hamba-hamba kami yang soleh, mukhatanahuma, lalu mereka berdua mengkhianati keduanya, falam yu'niya anhuma, maka keduanya tidak dapat menolong mereka, minallahi syai'an, dari azab Allah sedikit pun. Wakila, dan dikatakan, udkhulun nar, masuklah ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. Terjemahannya itu, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami, lalu keduanya berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Selanjutnya Quran surat At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu masalah, dan Allah membuat perumpamaan lillazina amanu, bagi orang-orang yang beriman, amra'ata fir'auna, istri Fir'aun, iz qalat, ketika dia berkata, Rabbi abni liya, Tuhanku bangunkanlah untukku, indaka baitan, di sisimu sebuah rumah, minal jannah, di surga, watajini minal fir'aun, dan selamatkan aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini minal qaumis zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Artinya, dan Allah membuat perumpamaan pula bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Selanjutnya Quran surat arti perkata Quran surat At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam, dan Maryam, abanata
Abanata Imran, putri Imran, allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya, fanafakhna fihi, lalu kami tiupkan ke dalamnya, mirruhina, dari ruh kami, wassadaqat, dan dia membenarkan, bikalimati rabbiha, kalimat-kalimat Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Terjemahannya, dan juga Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalamnya rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tafsiran Quran surat At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12. Pada ayat 10 Allah memberikan contoh kepada orang-orang yang tidak beriman, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua wanita ini sebenarnya adalah istri dari nabi-nabi besar yang sangat soleh dan taat kepada Allah. Namun meskipun mereka hidup bersama Nabi, mereka tidak mengikuti ajaran suaminya dan justru berkhianat. Bentuk pengkhianatan mereka bukan berzina, tetapi mereka menolak dakwah dan keimanan di bawah suaminya. Akibatnya, kedekatan mereka dengan orang yang soleh tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ini menjadi pelajaran penting bahwa hubungan darah atau status tidak menjamin keselamatan dari azab Allah. Ini menjadi pelajaran penting bahwa hubungan darah atau status tidak menjamin keselamatan akhirat. Jika seseorang sendiri tidak beriman dan taat kepada Allah, di akhir ayat Allah menggambarkan bahwa mereka akhirnya diperintahkan untuk masuk ke neraka bersama orang-orang yang kafir lainnya. Selanjutnya pada ayat 11 Allah menyebutkan contoh sebaliknya, yaitu seorang wanita yang sangat beriman meskipun berada di lingkungan yang buruk, yaitu istri Fir'aun yang dikenal sangat kejam dan zalim. Istri Fir'aun yang bernama Aisyah tetap beriman kepada Allah walau tinggal di istana penuh kekufuran dan tekanan. Dalam doanya dia memohon agar Allah membangunkan rumah untuknya di surga dan menyelamatkannya dari Fir'aun dan kejahatannya serta dari kaum yang zalim. Ini menunjukkan bahwa seorang bisa menjadi hamba yang mulia walaupun tinggal di lingkungan yang jahat, selama ia beriman dan teguh memegang keyakinannya. Kisah ini menjadi motivasi bahwa iman tidak bergantung pada lingkungan, tetapi pada keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah. Selanjutnya pada ayat 12 menceritakan tentang Maryam binti Imran, seorang wanita yang sangat suci dan taat kepada Allah. Maryam sangat menjaga kehormatannya dengan baik. Karena kesuciannya itulah Allah memberikan karunia besar kepadanya, yaitu melahirkan Nabi Isa tanpa melalui proses pernikahan atau suami. Allah meniupkan roh ciptaannya ke dalam rahim Maryam sebagai mukjizat. Maryam juga percaya dengan dan membenarkan firman Allah dan kitab-kitabnya, serta selalu taat dalam ibadah dan perintah Allah. Kisah Maryam menjadi contoh wanita mukminah yang luar biasa yang menjaga kesuciannya, beriman penuh dan taat sepenuhnya kepada Allah, sehingga Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, komponen pendidikan yang terdapat dalam Quran surat At-Tahrim. Yang pertama, dalam ayat 10 surat At-Tahrim, Allah menyampaikan sebuah pelajaran penting melalui perumpamaan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua wanita itu hidup bersama orang-orang yang sangat soleh, namun tidak beriman dan bahkan berkhianat terhadap ajaran dibawa oleh suaminya. Dalam konteks pendidikan, ayat ini memberi pesan bahwa kedekatan dengan orang baik atau lingkungan religius tidak otomatis membuat seseorang itu menjadi baik. Jika sendiri tidak mau belajar dan mengambil nilai-nilai kebaikan, ini seperti siswa yang berada di sekolah berkualitas atau memiliki guru hebat tapi tidak akan mendapatkan manfaat jika dia tidak ada kemauan dalam dirinya sendiri untuk berubah dan belajar. Maka kemandirian dalam belajar, kejujuran dan kesadaran diri menjadi kunci utama dalam meraih keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya pada ayat 11 Allah memberikan teladan sebaliknya melalui kisah istri Fir'aun, seorang wanita yang tetap beriman walaupun hidup di lingkungan paling buruk, yaitu di istana penguasa yang sangat zalim. Dalam dunia pendidikan, ini memberikan inspirasi bahwa lingkungan yang tidak mendukung bukan alasan untuk menyerah. Siswa atau
siswa atau pendidik bisa tetap berpartisipasi dan menjaga integritas meski menghadapi tekanan, tantangan, atau berada di lingkungan yang penuh godaan dan kekacauan. Aisyah menjadi simbol keteguhan prinsip, kekuatan spiritual, dan visi hidup yang tinggi. Sebagaimana dalam doanya ia meminta rumah di sisi Allah di surga. Ia menunjukkan pentingnya memiliki tujuan hidup yang mulia yang akan memotivasi setiap orang untuk terus bertahan dan berbuat baik meski dalam kondisi sulit. Selanjutnya pada ayat 12 menyebutkan sosok Maryam binti Imran, seorang wanita teladan karena menjaga kehormatannya, taat beribadah, dan membenarkan wahyu Allah. Maryam adalah simbol kesucian, kejujuran, dan ketaatan yang sangat tinggi. Dalam pendidikan, Maryam menjadi contoh pelajar yang memiliki karakter kuat, disiplin dalam menjaga diri, serta percaya sepenuhnya kepada kebenaran. Keteladanan Maryam sangat penting untuk ditanamkan dalam dunia pendidikan agar siswa dan siswi mampu menjaga diri dari pergaulan bebas, berani tampil beda dalam kebaikan, serta tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan bermoral tinggi. Ketiga ayat ini secara keseluruhan mengajarkan bahwa keberhasilan dalam hidup, termasuk dalam pendidikan, tidak bergantung pada status, lingkungan, atau hubungan dengan orang lain, tapi ada pada iman, ketekunan, dan akhlak pribadi. Pendidikan yang efektif adalah yang membangun kesadaran spiritual dan karakter diri dari dalam diri, bukan hanya yang mengandalkan fasilitas luar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.